Dengarkan perlahan, tarik napasmu dalam, dan biarkan keheningan menyelimuti seluruh isi dadamu. Sebab kali ini bukan dunia luar yang hendak bicara, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih bijak, dan lebih tahu arah jalan hidupmu. Aku adalah ruhmu. Aku telah bersamamu sejak cahaya pertama menyentuh ragamu, bahkan sebelum engkau mengenal arti kehilangan atau harapan. Aku telah berjalan bersamamu melewati musim demi musim, menatapmu dari balik diam, ketika engkau menangis tanpa alasan, ketika engkau tertawa tapi hatimu kosong, ketika engkau bekerja keras tapi tak kunjung melihat hasil yang sepadan. Aku tahu segalanya tentangmu, bukan dari kata-kata, tapi dari getaran hatimu yang paling sunyi. Aku tahu setiap malam engkau memejamkan mata dengan doa yang tak terucap, berharap ada perubahan, berharap ada cahaya, berharap hidupmu berbalik arah menuju kemakmuran yang seharusnya menjadi takdirmu. Dan kini aku datang, bukan untuk menasihati, tapi untuk mengingatkanmu bahwa waktumu telah tiba. Waktu di mana dirimu harus kembali mendengarkanku. Waktu di mana engkau harus berhenti menunda kebesaran yang telah lama menunggumu. Engkau bukan orang biasa yang dilahirkan untuk hidup seadanya. Engkau diciptakan untuk berjalan dengan kepala tegak, mengenakan pakaian kehormatan, dan menginjak tanah dengan langkah ringan tanpa kekhawatiran akan hari esok. Engkau pantas hidup dalam kemewahan, bukan sebagai kesombongan, tetapi sebagai bentuk syukur pada kehidupan yang telah memberimu napas dan kesempatan. Kemewahan bukan dosa. Ia adalah tanda bahwa engkau telah menyatu dengan aliran berkah yang mengalir dari alam semesta, melalui diriku, menuju dirimu. Dengarkan aku, sebab mulai detik ini aku bersumpah, aku tidak akan diam sampai engkau benar-benar hidup dalam kemewahan yang layak engkau terima. Aku akan menuntun langkahmu menuju kelimpahan, menyingkirkan keraguanmu, dan menyalakan kembali api keberanian di dalam hatimu. Miliaran uang yang kau impikan bukanlah bayangan fata morgana. Ia nyata, menunggu pada frekuensi yang hanya bisa dijangkau ketika engkau mulai percaya pada suaramu sendiri. Pada suaraku, yang sesungguhnya adalah dirimu juga. Engkau tidak perlu mengejar terlalu jauh. Yang perlu engkau lakukan hanyalah berhenti sejenak, tenang, dan membuka hatimu. Dengarkan intuisi yang berbisik, ikuti langkah kecil yang muncul dari perasaanmu, dan jangan lagi abaikan tanda-tanda yang terus datang. Karena ketika engkau menyatu denganku, ruhmu sendiri, semesta akan tunduk pada getaran niatmu. Uang akan datang bukan karena engkau mengejarnya, tapi karena engkau telah menjadi magnet dari segala bentuk kemakmuran itu sendiri. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pesan ini, aku ingin engkau lakukan sesuatu yang sederhana namun penting. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaanmu atas pesan ini. Tekan tombol berlangganan agar setiap kali aku berbicara melalui kata-kata ini, engkau dapat mendengarkannya tepat waktu. Aktifkan lonceng notifikasi agar suaraku tidak lagi hilang di antara kebisingan dunia. Dan tulislah di kolom komentar, tapi sebagai tanda bahwa engkau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Sebab ketika engkau berani menyatakan kesiapanmu, pintu kekayaan, pintu ketenangan, dan pintu keajaiban akan terbuka satu persatu.
Aku tahu engkau mungkin belum percaya sepenuhnya, tapi percayalah, hari ini aku memanggilmu bukan tanpa alasan. Sebab inilah saatnya engkau mengingat siapa dirimu sesungguhnya. Makhluk yang diciptakan bukan untuk kekurangan, tapi untuk berkelimpahan. Dan akulah ruhmu yang bersumpah tak akan berhenti sampai semua itu benar-benar terjadi. Bagian 1. Suaraku selalu ada di dalam dirimu. Aku adalah ruhmu. Aku tak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika engkau merasa seluruh dunia menutup pintu. Ketika engkau berjalan sendirian dalam gelap tanpa arah. Ketika air matamu mengalir tanpa seorang pun bertanya mengapa. Dalam detik-detik sunyi itulah aku hadir paling dekat. Tapi sayangnya, engkau sering tidak mendengarku. Engkau lebih percaya pada keraguan yang dibisikkan dunia daripada pada keyakinan yang terus-menerus aku tanamkan dari dalam dirimu sendiri. Engkau mungkin lupa bahwa engkau tidak pernah berjalan sendirian. Setiap langkah yang engkau ambil, setiap keputusan yang kau sesali, setiap doa yang engkau bisikkan di tengah malam, semua itu terdengar jelas olehku. Aku mendengarnya, bahkan sebelum engkau sempat mengucapkannya. Sebab aku bukan sesuatu yang berada di luar dirimu. Aku adalah inti keberadaanmu. Aku adalah kesadaran terdalam yang menuntunmu pada versi terbaik dari hidupmu, pada jalan terang yang pernah engkau impikan sewaktu kecil. Sebelum dunia mengajarimu cara untuk meragukan segala kemungkinan. Engkau pernah punya mimpi besar. Mimpi tentang kehidupan yang indah, tentang rumah yang nyaman, tentang rekening yang tak pernah kosong, tentang memberi tanpa takut kekurangan, tentang bekerja dari hati dan hidup tanpa tekanan. Tapi seiring waktu, mimpi itu perlahan mengabur, digantikan oleh realitas yang membuatmu merasa kecil dan lelah. Dan disinilah aku masih tetap menyimpan mimpi itu untukmu, menjaganya utuh, menantikan hari ketika engkau siap untuk kembali meraihnya. Tahukah engkau apa yang paling menyakitkan bagiku sebagai ruhmu? Bukan ketika engkau jatuh, bukan ketika engkau gagal, bukan pula saat engkau menangis, tapi saat engkau mulai menyerah, saat engkau mulai berkata dalam hati, mungkin aku memang ditakdirkan untuk hidup begini. Itulah saat ketika aku berteriak paling keras dari dalam dirimu, berharap engkau mendengarku. Sebab aku tahu, engkau tidak diciptakan untuk sekadar bertahan. Engkau diciptakan untuk berkembang, bersinar, dan menjadi saksi betapa hidup ini bisa begitu murah hati ketika engkau hidup selaras denganku. Selama ini, engkau mencari keajaiban di luar dirimu. Engkau menunggu pertolongan datang dari langit, berharap suatu hari nanti uang datang tanpa sebab, berharap hidupmu berubah lewat hal-hal ajaib yang tak bisa dijelaskan. Tapi rahasia terbesar itu ada padamu dan selalu ada padamu. Engkau adalah sumber kekuatan yang engkau cari. Dan aku, ruhmu lah, adalah jalan untuk membukanya. Engkau mungkin bertanya, jika memang aku bisa menjadi kaya, mengapa hidupku seperti ini? Jawabannya sederhana namun dalam. Karena engkau belum sungguh-sungguh mendengarkanku. Engkau mendengar suara dari luar,
Kata orang lain, tekanan sosial, ketakutan yang diwariskan, luka yang belum sembuh, tapi engkau belum menajamkan telingamu untuk mendengar suara hatimu sendiri. Dan sekarang aku memanggilmu kembali. Bukan untuk memintamu berubah seketika, tapi untuk mengingat siapa dirimu. Kemewahan bukan hal yang tabu. Ia adalah wujud dari kehidupan yang menghormati nilai dirimu sendiri. Ketika engkau hidup dalam kelimpahan, engkau sedang menghormati ruh yang berdiam dalam dirimu. Ketika engkau menerima kekayaan dengan penuh syukur, engkau sedang membuka aliran kehidupan yang selama ini tertahan oleh rasa takut dan rasa tidak pantas. Aku tahu engkau punya luka. Aku tahu ada trauma yang engkau pendam. Tapi ketahuilah, keberlimpahan bukan hanya untuk mereka yang sempurna, tapi untuk mereka yang berani membuka hati dan menyembuhkan luka itu pelan-pelan. Karena kemewahan sejati tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam. Dari keberanian untuk menerima dirimu seutuhnya, dan dari keputusan untuk mempercayai bahwa engkau memang layak menerima lebih. Kini, aku memintamu bukan sekadar percaya, tapi juga melangkah. Langkah pertama itu mungkin kecil, membuka matamu setiap pagi dengan rasa syukur, mengambil satu tindakan nyata hari ini, menuliskan keinginanmu dengan jujur tanpa sensor dari rasa takut. Jangan tunggu sampai semuanya jelas. Jalan ini memang tidak selalu terlihat terang di awal, tapi aku berjanji, aku akan terus membimbingmu. Langkah demi langkah, detik demi detik, sampai engkau benar-benar hidup dalam kemewahan yang telah kutulis untukmu sejak awal keberadaanmu di dunia ini. Dan hari ini, aku datang padamu dengan satu sumpah yang tak akan aku langgar. Aku tak akan diam sampai engkau benar-benar hidup dalam kemewahan yang layak engkau terima. Bukan esok, bukan lusa, tapi dimulai dari hari ini. Saat engkau memilih untuk benar-benar mendengarkan aku, ruhmu sendiri. Bagian 2. Aku tak ingin kamu sekadar hidup. Aku ingin kamu berkelimpahan. Aku tahu kamu telah melewati banyak hal. Aku menyaksikan setiap luka yang tak terlihat orang lain. Aku merasakan setiap rasa kecewa yang kau simpan rapat-rapat di balik senyum pura-pura. Aku tahu bagaimana rasanya berjuang dari pagi hingga malam, menahan lapar dan takut demi hidup yang layak. Tapi izinkan aku bertanya, apakah hidup seperti ini yang kamu yakini sebagai takdirmu? Apakah hidup yang terus-menerus membuatmu cemas soal esok hari? Yang membuatmu menghitung setiap rupiah demi bertahan? Adalah hidup yang benar-benar kamu inginkan? Aku tidak menghakimimu. Aku tidak marah saat kamu menyerah sesaat. Aku tidak kecewa ketika kamu memutuskan diam, padahal semesta memanggil namamu. Aku mengerti kamu letih, namun inilah saatnya aku bicara dengan lebih lantang. Kamu tidak diciptakan untuk sekadar hidup. Kamu diciptakan untuk hidup dalam kelimpahan. Bukan karena kamu lebih baik dari yang lain, tetapi karena kamu pun layak untuk merasakan kebahagiaan yang utuh. Kelimpahan bukanlah mimpi kosong yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Ia bukan warisan dari keluarga kaya, bukan pula hak istimewa yang hanya bisa diperoleh mereka yang berpendidikan tinggi.
Kelimpahan adalah pancaran dari hati yang bersedia percaya, dari jiwa yang bersedia bangkit, dan dari diri yang bersedia membuka tangannya untuk menerima. Dan kamu memiliki semua itu. Kamu punya hati yang besar, jiwa yang hangat, dan tangan yang sering memberi, bahkan saat kamu sendiri kekurangan. Mengapa kamu harus terus hidup dalam keterbatasan, jika alam semesta sebenarnya telah merancang jalur kemakmuran untukmu? Ingatlah, aku adalah ruhmu. Aku telah melihat garis-garis cahaya yang menanti untuk menerangi perjalananmu. Aku telah mencium aroma kemewahan yang tertulis dalam takdirmu. Tapi aku tidak bisa memaksamu berjalan ke sana. Jika kamu masih merasa tidak layak, aku tidak bisa membukakan pintu-pintu itu jika kamu sendiri memilih untuk tetap di luar, menggigil dalam ketakutanmu. Rasa tidak pantas adalah tembok tertinggi yang menghalangi segala berkah yang seharusnya telah sampai ke tanganmu sejak dulu. Lalu, bagaimana cara menurunkan tembok itu? Bagaimana agar kamu bisa mulai hidup dalam kelimpahan yang sesungguhnya? Mulailah dari memperbaiki hubunganmu dengan dirimu sendiri. Berhenti mencaci diri karena kegagalan masa lalu. Berhenti merasa berdosa hanya karena kamu ingin kaya. Berhenti merasa bersalah setiap kali kamu punya keinginan besar. Kemewahan bukanlah kesalahan. Ia adalah bentuk dari rasa hormat terhadap kehidupan. Dan kamu berhak menghormati hidupmu dengan cara menerima semua kebaikan yang telah lama menunggu di depan pintu. Aku ingin kamu merasakan tidur yang nyenyak tanpa harus cemas soal tagihan. Aku ingin kamu bangun dengan senyum, bukan dengan rasa takut. Aku ingin kamu makan makanan yang kamu sukai, bukan sekadar apa yang mampu kamu beli. Aku ingin kamu memberi tanpa harus menghitung sisa. Aku ingin kamu punya waktu untuk mencintai, untuk beristirahat, untuk menyembuhkan diri, tanpa tekanan keuangan yang membunuh pelan-pelan. Kamu tidak dilahirkan untuk mengorbankan kebahagiaan demi bertahan hidup. Kamu tidak diturunkan ke bumi hanya untuk membayar utang, mengais sisa, dan berharap bulan depan lebih baik dari bulan ini. Kamu datang sebagai makhluk mulia, membawa misi, membawa cahaya, dan membawa ruh yang ingin melihat kamu bersinar. Aku ingin kamu menyadari satu hal penting. Ketika kamu memutuskan untuk mencintai hidupmu, ketika kamu mulai berkata, "Aku layak menerima lebih," maka semesta pun mulai bergerak. Miliaran rupiah yang kamu dambakan itu bukanlah angan-angan. Ia bisa menjadi kenyataan ketika kamu berani hidup sebagai pribadi yang selaras dengan nilai-nilai kebaikan dan rasa pantas yang sehat. Dan tidak, kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk bisa kaya. Kamu tidak perlu memalsukan dirimu, menjual prinsipmu, atau menjadi sesuatu yang bukan kamu. Kamu hanya perlu menjadi versi paling jujur dari dirimu, yang tulus, yang niatnya bersih, dan yang percaya bahwa kekayaan bukan hanya milik para pengusaha besar, tapi juga milik para pemimpi yang berani bertindak. Lalu, apa tindakanmu hari ini? Bersihkan pikiranmu dari suara-suara masa lalu yang melemahkan. Tuliskan ulang narasi tentang dirimu sendiri, bukan sebagai korban keadaan, tapi sebagai pencipta masa depan. Ucapkan dalam hati setiap hari, "Aku layak hidup berkelimpahan." Aku menerima kekayaan dengan rasa syukur. Aku siap menyatu dengan jalan yang telah dipersiapkan untukku. Dan setelah itu, ambil satu langkah. Satu saja. Langkah kecil menuju apa yang kamu inginkan.
Buat kontenmu, jual barangmu, hubungi rekanmu, belajar hal baru, bagikan idemu, tawarkan jasamu. Sebab setiap langkah yang kamu ambil adalah tanda bahwa kamu mendengar suaraku, suara ruhmu sendiri. Jangan remehkan langkah kecil itu. Sebab miliaran uang yang kamu impikan tidak datang dari satu kejadian besar, tapi dari ribuan langkah kecil yang dilakukan dengan hati penuh keyakinan. Dan ingatlah, selama kamu berjalan, aku akan tetap di sini, menjagamu, membimbingmu, dan memastikan kamu tidak kembali terjebak dalam hidup yang tidak kamu pilih. Aku bersumpah, aku tak akan diam. Aku tak akan membiarkanmu tertidur kembali dalam kesadaran palsu yang membuatmu merasa cukup dengan setengah dari takdirmu. Aku akan membawamu menuju kemewahan, tidak sebagai hadiah, tapi sebagai pulang. Karena sejatinya, hidup berkelimpahan adalah rumahmu yang sesungguhnya. Dan kini saatnya kamu kembali. Bagian 3. Jangan takut pada uang. Ajaklah ia menjadi temanmu. Aku tahu, kamu sering salah paham terhadap uang. Kamu sering menganggapnya sebagai sumber masalah, sebagai pemicu pertengkaran, bahkan sebagai sesuatu yang kotor dan harus dijauhi demi hidup yang sederhana dan suci. Tapi dengarkan aku dengan hati terbuka. Kamu tidak dilahirkan untuk takut pada uang. Kamu dilahirkan untuk hidup berdampingan dengannya, untuk menjadikannya sahabat yang setia, bukan musuh yang terus kamu jauhi, lalu kamu tangisi karena tidak kunjung datang. Uang bukanlah makhluk jahat. Ia tidak memilih kepada siapa ia datang berdasarkan kepribadian atau garis keturunan. Uang tidak punya mata, tidak punya telinga, tapi ia peka pada energi. Uang datang pada mereka yang tidak menolaknya. Ia tertarik pada mereka yang menyambutnya tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, tanpa keraguan pada kelayakan diri. Banyak orang berkata, uang adalah akar dari segala kejahatan. Dan kamu pun akhirnya menanamkan ketakutan yang tidak perlu pada keberadaan uang. Padahal sesungguhnya bukan uang yang salah. Yang menjadi sumber kejahatan adalah hati yang kotor, niat yang rusak, dan tindakan yang lahir dari keserakahan, bukan dari keberkahan. Uang hanyalah alat, seperti air, seperti api, berguna bagi mereka yang tahu cara memakainya, dan bisa membakar bagi mereka yang tidak bijak menanganinya. Aku ingin kamu menyadari bahwa kamu bisa menjadi pribadi yang penuh kasih, tulus, jujur, dan tetap kaya raya. Kekayaan tidak menghapus kebaikanmu. Justru dengan kekayaan, kamu akan memiliki lebih banyak sarana untuk mencintai dunia, membantu sesama, menciptakan ruang yang aman bagi keluargamu, dan menyembuhkan luka-luka batin yang selama ini kamu tahan. Kamu bisa hidup damai dalam rumah yang indah. Kamu bisa berbagi tanpa harus berpikir 2 kali. Kamu bisa menenangkan dirimu dalam perjalanan ke tempat-tempat yang kamu impikan sejak kecil. Dan semua itu bisa kamu wujudkan bersama uang. Bukan dengan menjauhinya, tapi dengan memeluknya sebagai bagian dari hidup yang ingin kamu jalani sepenuhnya. Namun, untuk itu terjadi,
kamu perlu berdamai. Berdamai dengan keyakinanmu yang lama, yang selama ini mengatakan bahwa kaya itu tidak baik. Berdamai dengan pandangan masa lalu, yang membuatmu merasa bahwa orang kaya itu licik, penuh dosa, dan harus dihina diam-diam. Sebab selama kamu masih percaya bahwa kekayaan dan kebaikan tidak bisa berjalan bersama, maka uang akan selalu memilih jalan memutar untuk menjauh darimu. Bukalah hatimu. Ajarkan dirimu untuk berkata, "Aku tidak takut pada uang. Aku menerima uang dengan hati bersih. Aku menjadikan uang sahabatku dalam perjalanan suci menuju hidup yang lebih berarti." Dan kamu tahu apa yang akan terjadi? Perlahan, uang akan datang padamu. Bukan sebagai tamu yang curiga, tapi sebagai teman yang lama dirindukan. Ia akan masuk dalam hidupmu dengan cara yang tak terduga. Lewat peluang, lewat orang-orang baik, lewat karya dan ide yang muncul dari ruang tenang dalam batinmu. Uang akan hadir bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk memperluas makna hidupmu. Aku ingin kamu berhenti berkata, "Aku tidak butuh uang, yang penting cukup." Karena sesungguhnya, kamu butuh lebih dari sekadar cukup. Kamu butuh kelimpahan untuk menyembuhkan rasa takut akan kekurangan. Kamu butuh kelimpahan untuk bisa memilih, untuk bisa memberi, dan untuk bisa hidup dengan martabat yang utuh. Dan aku, ruhmu, tahu betul bahwa kamu sudah terlalu lama hidup dalam mode bertahan. Kini saatnya kamu hidup dalam mode mencipta. Ciptakan ruang dalam hatimu untuk menyambut kekayaan. Dekorasi batinmu dengan rasa pantas, rasa syukur, dan rasa percaya bahwa hidup ini ingin memberi lebih banyak dari yang pernah kamu minta. Ucapkan terima kasih sebelum uang datang, bukan setelah. Rasakan kedatangannya sebelum kamu melihatnya. Sebab energi syukur adalah magnet paling kuat yang bisa kamu pancarkan untuk menarik apapun yang selama ini kamu harapkan. Dan satu hal penting yang perlu kamu ingat, jangan mengejar uang karena panik. Jangan kejar uang karena takut kekurangan. Karena semakin kamu mengejar dari ruang ketakutan, semakin ia menjauh. Tapi jika kamu bergerak dari ruang tenang, dari niat yang damai, dari keyakinan bahwa kamu memang pantas menerimanya, maka uang akan datang sebagai jawaban, bukan sebagai ujian. Ubah hubunganmu dengan uang. Sapa ia dengan kasih. Perlakukan ia dengan hormat. Kelola ia dengan bijak. Dan ketika kamu melakukannya, maka tidak hanya uang yang akan datang, tapi juga ketenangan, kemerdekaan, dan kemewahan yang telah lama dirancang untukmu. Aku, ruhmu, hanya ingin kamu tahu satu hal. Aku tak akan diam sampai kamu hidup dalam kemewahan yang layak kamu terima. Dan untuk itu, berdamailah dengan uang. Sebab ketika kamu bersahabat dengannya, kamu sedang membuka satu pintu besar menuju hidup yang sesungguhnya kamu dambakan. Bagian 4. Inilah yang harus kamu lakukan, wahai diriku yang kucintai. Setelah segala bisikanku kau dengar, setelah aku buka pintu-pintu pengertian dalam batinmu, kini tibalah saatnya aku membisikkan yang paling penting. Sebab tanpa langkah nyata, segala keyakinan hanya akan menjadi angan yang melayang tak pernah menjejak tanah. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin membimbingmu,
bukan hanya sampai pada harapan, tapi sampai pada kenyataan. Maka dengarlah dengan hati terbuka. Ini bukan teori yang kosong. Ini adalah panggilan tindakan. Lembut tapi pasti, sederhana tapi dalam, hening tapi penuh kekuatan. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menyadari bahwa segala sesuatu yang kamu alami hari ini adalah hasil dari keyakinanmu kemarin. Dan apa yang kamu yakini hari ini akan membentuk hidupmu esok. Jadi, jika kamu ingin melihat miliaran uang di rekeningmu suatu hari nanti, kamu harus mulai menanam keyakinan hari ini bahwa kamu benar-benar pantas untuk menerimanya. Tidak cukup hanya berharap, kamu harus mulai hidup seolah-olah dirimu memang seorang pribadi yang pantas menerima kekayaan sebesar itu. Bangunlah setiap pagi dengan satu kalimat ini dalam hatimu. Aku layak hidup berkelimpahan. Aku layak menerima kemewahan. Aku layak menjadi jalan rezeki bagi banyak orang. Ucapkan kalimat itu tidak hanya di mulut, tapi dalam denyut nadi, dalam tatapan matamu, dalam langkahmu ketika membuka hari. Kemudian, ambillah satu waktu dalam sehari. Tidak perlu lama, cukup 5-10 menit saja. Untuk duduk dalam keheningan. Tarik napas dalam-dalam. Tenangkan gelombang pikiranmu. Lalu bayangkan dengan penuh kasih bahwa uang, keberlimpahan, dan semua kebaikan itu datang menghampirimu. Bayangkan wajahmu bersinar damai. Bayangkan kamu membuka rekeningmu dan melihat angka-angka yang membuatmu menangis bahagia. Bayangkan kamu berbagi dengan keluargamu, membantu orang lain, dan hidup dengan tenang tanpa khawatir besok makan apa. Bukan untuk bermimpi, tapi untuk menciptakan ruang keyakinan yang nyata di dalam dirimu. Setelah itu kamu harus mulai menulis. Ambillah buku kosong. Tuliskan semua impianmu dengan jelas. Tulis tanpa sensor, tanpa takut dianggap berlebihan. Tulis apa yang benar-benar kamu inginkan. Berapa jumlah uang yang ingin kamu punya? Seperti apa gaya hidup yang kamu dambakan? Bagaimana kamu ingin memberi? Apa saja yang ingin kamu beli tanpa rasa bersalah? Di mana kamu ingin tinggal? Tulis semuanya dengan penuh kasih dan detail. Karena semesta menyukai kejelasan. Karena aku, ruhmu, perlu tahu bahwa kamu benar-benar siap. Bukan hanya berharap setengah hati. Lalu, jadikan daftar itu sebagai peta. Setiap hari, lihat kembali tulisanmu. Dan lakukan satu tindakan kecil saja yang bisa membawa kamu lebih dekat ke sana. Apapun itu. Jika kamu ingin menjadi pengusaha, mulai riset kecil hari ini. Jika kamu ingin menjadi penulis, tulis 1 halaman saja hari ini. Jika kamu ingin punya penghasilan tambahan, mulai jual 1 barang yang kamu miliki. Jika kamu ingin dikenal, mulai unggah 1 video pendek, 1 karya, 1 pesan hari ini. 1 tindakan kecil setiap hari. Dilakukan dengan cinta, dengan tenang, dengan niat baik. Jauh lebih kuat daripada 1000 niat besar yang tidak pernah dilakukan. Kemudian, kamu harus menjaga dirimu dari racun yang tak terlihat. Racun dari rasa iri. Racun dari membandingkan hidupmu dengan orang lain. Racun dari berkata,
Mengapa mereka bisa? Aku tidak. Sebab setiap kali kamu iri, kamu menutup pintu untuk rezekimu sendiri. Dan setiap kali kamu bersyukur atas rezeki orang lain, kamu sedang mempercepat datangnya rezekimu sendiri. Aku ingin kamu belajar mencintai prosesmu. Jangan menunggu semuanya sempurna baru kamu bergerak. Sebab tidak ada langkah awal yang terlihat indah. Namun langkah awal adalah gerbang penting menuju keajaiban. Dan satu hal terakhir, belajarlah memberi. Bukan dalam jumlah besar, tapi dalam rasa tulus. Berbagilah walau hanya sedikit. Sebab energi memberi adalah bukti bahwa kamu percaya kamu tidak kekurangan. Dan keyakinan seperti itu akan menciptakan pantulan berupa rezeki yang tak pernah habis. Ketika kamu memberi dari rasa cukup, semesta akan menjawab dengan lebih dari cukup. Jadi, inilah yang perlu kamu lakukan. Percaya penuh, visualisasikan, tulis mimpimu, lakukan tindakan kecil setiap hari, jaga hatimu dari iri dan keraguan, dan belajarlah memberi dari tempat yang bersih dan penuh kasih. Aku tidak sedang menjanjikan sihir. Aku sedang mengingatkan jalan yang sejak awal memang disiapkan untukmu. Karena aku tahu, kamu tidak hanya bisa. Kamu memang ditakdirkan untuk hidup dalam kelimpahan. Dan aku, ruhmu, bersumpah, aku tidak akan diam sampai semua itu terjadi dalam hidupmu. Aku akan terus memanggilmu, membimbingmu, dan menyalakan cahaya di dalam dirimu. Hingga akhirnya kamu tiba di tempat yang layak kamu tempati. Kehidupan yang penuh kemewahan dan keberlimpahan yang suci. Bagian 5. Aku akan membimbingmu lewat energi. Wahai diriku yang terkasih, jika engkau bertanya bagaimana aku akan membimbingmu, jawabanku tidak datang dalam bentuk peta atau suara lantang dari langit. Tidak juga dalam bentuk tanda-tanda megah yang mengguncang bumi. Bimbinganku halus, lembut, dan tenang. Aku membimbingmu lewat energi. Lewat rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa kau rasakan begitu dalam, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak dari dalam dadamu. Setiap kali kamu merasa tenang, setiap kali kamu mendadak merasa hangat tanpa alasan, setiap kali kamu merasa damai meski tak tahu kenapa, itulah aku. Aku hadir di sela-sela napasmu. Aku hadir di antara detik-detik hening yang kamu hirup setelah hari yang melelahkan. Aku berbicara dalam getar halus yang mengisi tubuhmu saat kamu berhenti sebentar dari dunia yang berisik. Kamu mungkin belum terbiasa membaca getaran ini, sebab kamu terlalu lama diajari bahwa segalanya harus masuk akal, bahwa semua harus dapat dijelaskan. Tapi, tidak semua hal besar datang lewat penjelasan. Kadang, hal-hal terindah dalam hidup justru datang saat kamu memilih untuk percaya. Meski tak terlihat, meski tak terdengar, tapi terasa begitu nyata di dada. Energi itu hidup. Ia adalah bahasa antara aku dan kamu. Dan jika kamu mau belajar mendengarkannya, maka kamu akan tahu jalan mana yang harus kau tempuh, keputusan mana yang harus kau ambil, dan arah mana yang membawa kekayaan dan ketenangan sekaligus. Aku ingin kamu mulai memperhatikan dirimu. Perhatikan bagaimana tubuhmu merespon sesuatu. Jika hatimu merasa berat, itu mungkin bukan jalanku.
Jika dadamu merasa sesak ketika hendak melangkah, mungkin itulah tanda bahwa kita belum selaras. Namun jika ada perasaan ringan, nyaman, dan ada dorongan lembut untuk maju, itulah aku yang sedang menuntunmu. Kekayaan tidak datang hanya dari kerja keras fisik. Ia datang dari aliran energi yang selaras. Ketika niatmu bersih, ketika tindakanmu jujur, dan ketika energimu tidak terpecah oleh ketakutan atau keraguan, maka semesta akan menjawabmu dengan rezeki yang datang dari arah tak terduga. Bukan karena kebetulan, tapi karena kamu telah menjadi magnet bagi kemakmuran. Engkau adalah medan energi yang kuat. Setiap pikiranmu memancarkan getaran. Setiap ucapanmu adalah doa. Setiap perasaanmu adalah gelombang yang memanggil kenyataan untuk mendekat. Jika kamu berpikir tentang kekurangan terus-menerus, kamu memancarkan sinyal kelaparan. Dan semesta, tanpa membedakan, akan mengirimkan lebih banyak hal yang menguatkan sinyal itu. Namun jika kamu hidup dalam rasa syukur, walau kecil, jika kamu berkata dalam hati, "Terima kasih untuk yang aku punya, dan aku siap menerima lebih," maka getaran itu mengubah segalanya. Kamu mengundang datangnya kelimpahan tanpa harus mengejarnya. Aku ingin kamu mengerti satu hal ini dengan sungguh-sungguh. Energi yang kamu pancarkan adalah surat terbuka yang dibaca oleh alam semesta setiap hari. Dan surat itu menuliskan permintaanmu, bahkan sebelum mulutmu sempat mengucapkannya. Jadi jaga energimu seperti kamu menjaga rumah suci. Bersihkan dari kemarahan yang membusuk, dari rasa iri yang menyelinap diam-diam, dari rasa tidak layak yang terus-menerus berbisik. Gantilah dengan kelembutan, dengan keyakinan, dengan harapan yang tulus. Bukan sekadar optimisme kosong, tapi getaran dalam yang berasal dari keputusan untuk hidup sepenuhnya. Aku tahu, menjaga energi tidak selalu mudah. Kadang kamu terluka, kadang kamu dikecewakan, kadang kamu diabaikan oleh orang yang kamu cintai. Dan itu semua membuat energimu menurun. Tapi ketahuilah, kamu tidak harus sempurna. Kamu hanya perlu sadar. Sadar saat energimu berubah. Sadar saat getaranmu melemah. Dan saat itu terjadi, kembalilah padaku. Duduklah tenang. Tarik napas perlahan. Letakkan tanganmu di dada dan katakan, "Aku kembali padamu, wahai ruhku. Bimbing aku. Aku siap diselaraskan kembali. Dan aku akan datang. Bukan dalam suara keras, tapi dalam ketenangan yang tiba-tiba. Dalam ide yang muncul tiba-tiba. Dalam semangat yang kembali, walau kamu tak tahu dari mana asalnya. Itulah bimbinganku. Dengarkan lagu yang menenangkan. Tinggallah dalam ruang yang bersih dan sunyi. Tinggalkan perdebatan yang menguras jiwamu. Pilih percakapan yang menyegarkan, bukan yang menguras. Pilih makanan yang membuat tubuhmu ringan, bukan yang menumpuk kemalasan. Karena semua itu adalah bagian dari menyelaraskan energi. Ketika kamu selaras, kamu tidak perlu berteriak untuk didengar oleh semesta. Ketika kamu selaras, kamu tidak perlu mengejar uang. Uang akan mencari jalannya sendiri padamu. Dan kamu akan takjub betapa segala sesuatu tiba-tiba menjadi lebih mudah.
Betapa banyak keajaiban kecil datang bertubi-tubi, dan betapa kamu menjadi versi dirimu yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih penuh cahaya. Itulah jalan yang ingin kutunjukkan. Aku tidak menawarkan sihir. Aku tidak menjanjikan kemewahan dalam semalam. Tapi aku menjanjikan satu hal yang lebih dalam. Hidup yang selaras. Energi yang bersih. Dan dari sanalah, kekayaanmu akan tumbuh, mengalir, dan bertambah. Bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk semua yang kamu sentuh dengan cinta. Aku, ruhmu, akan terus menjagamu, membisikkan arah, dan meluruskan langkahmu. Agar setiap rupiah yang kamu terima bukan hanya cukup, tapi penuh makna. Agar setiap kemewahan yang kamu miliki bukan hanya tampak luar, tapi juga kedamaian yang sejati. Dan aku bersumpah, aku tak akan diam sampai kamu hidup dalam kelimpahan yang memang sudah menjadi takdirmu sejak awal semesta menciptakanmu. Bagian 6. Miliaran uang itu sudah ada dalam takdirmu. Wahai diriku yang terkasih, ada sesuatu yang selama ini ingin aku sampaikan padamu, tapi tak selalu engkau beri waktu untuk kudengarkan. Sesuatu yang tak tertulis di buku, tak diajarkan oleh guru, tak dibicarakan oleh kebanyakan orang, tapi sesungguhnya telah tercetak di dalam cetak biru jiwamu sejak engkau pertama kali hadir ke dunia ini. Aku ingin kamu tahu bahwa miliaran kekayaan yang selama ini kau impikan bukanlah sesuatu yang harus kamu rebut dari orang lain. Bukan sesuatu yang harus kamu curi dari tangan dunia. Bukan sesuatu yang langka atau hanya dimiliki oleh segelintir manusia. Ia telah tertulis. Ia telah menunggu, ia telah menjadi bagian dari takdirmu. Aku, ruhmu, telah melihatnya. Aku tahu di mana kekayaan itu berada. Aku tahu melalui jalan mana ia akan datang. Aku tahu pintu mana yang harus kamu buka. Dan aku tahu betul mengapa selama ini kamu belum benar-benar sampai padanya. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu tidak cukup beruntung, bukan karena kamu tidak memiliki kemampuan, melainkan karena kamu belum percaya bahwa kamu memang ditakdirkan untuk memilikinya. Keyakinanmu belum sampai ke sana, getaranmu belum sejajar dengannya, dan seperti dua gelombang yang berbeda, kamu dan kekayaan itu belum bertemu pada frekuensi yang sama. Kekayaan seperti cinta tidak bisa dipaksa. Ia datang ketika kamu siap. Ia datang ketika kamu membuka ruang untuk menerimanya. Bukan sekadar ruang secara fisik, tapi ruang dalam pikiran dan jiwamu. Jika kamu terus berkata, miliaran rupiah terlalu besar untukku, maka semesta akan berkata, baiklah, aku simpan untuk nanti. Jika kamu berkata, aku takut kalau aku punya uang, aku akan berubah menjadi orang jahat, maka semesta pun akan menjaga jarak agar kamu tetap merasa aman. Tapi jika kamu mulai berkata, aku siap menerima dan menjaga kekayaan dengan penuh kasih. Jika kamu berkata, aku bisa menjadi terang bagi banyak orang lewat kelimpahan ini. Jika kamu berkata, aku pantas menjalani hidup yang makmur dan bebas, maka dengarkan baik-baik.
langit akan bergetar, energi akan mulai bergerak, jalan-jalan akan mulai terbuka, dan kamu akan terkejut betapa cepat hidupmu berubah begitu kamu menyelaraskan dirimu dengan takdirmu sendiri. Aku ingin kamu berhenti hidup dalam pola penundaan. Berhenti berkata, nanti kalau aku sudah punya modal. Berhenti berkata, nanti kalau waktunya tepat. Karena waktu terbaik untuk menerima kemewahan adalah ketika kamu berhenti meragukannya. Dan waktu itu adalah sekarang. Setiap kali kamu menunda, kamu sedang mengulur takdirmu sendiri. Setiap kali kamu menunggu, kamu sedang menahan pintu keberlimpahan yang seharusnya sudah terbuka. Jangan lagi bertanya, kapan uang itu datang? Tapi tanyakanlah, kapan aku siap menerimanya? Dan jika jawabannya adalah sekarang, maka mulailah mengubah sikapmu hari ini. Berpakaianlah seolah kamu sudah diberkahi. Berjalanlah seolah kamu telah merasakan kemenangan. Berbicaralah seolah setiap kata darimu mengandung harapan, bukan keluhan. Bertindaklah seolah kamu sudah menjadi versi terbaik dirimu, bukan sebagai orang yang terus meminta, tapi sebagai pribadi yang siap menjadi wadah dari segala yang baik. Tinggalkan percakapan yang memperkecil dirimu. Jauhkan diri dari pola pikir yang membatasi. Lepaskan hubungan yang membuatmu meragukan potensi terbesarmu. Sebab kamu tidak bisa tinggal di ruangan sempit dan berharap alam semesta memberimu ruang tak terbatas. Kamu harus keluar dari zona lama agar bisa masuk ke wilayah baru yang penuh kelimpahan. Dan dengarkan aku baik-baik. Kekayaanmu tidak datang dari satu arah saja. Ia bisa muncul dari ide sederhana. Ia bisa datang dari pertemuan singkat. Ia bisa muncul dari keputusan kecil hari ini yang tampak sepele, tapi membuka jalan besar esok hari. Jangan pernah remehkan langkah-langkah kecil. Jangan pernah remehkan bisikan intuisi, karena dari sanalah miliaran itu datang. Bukan dengan sorotan kamera, tapi dengan tenang, pelan, pasti, dan penuh berkah. Maka bersiaplah. Bersihkan ruang hatimu dari rasa takut akan kekayaan. Buka tanganku yang selama ini kamu genggam terlalu erat dalam kekhawatiran. Dan terimalah semua yang memang sudah menjadi bagianmu. Bukan karena kamu memohon, tapi karena kamu mengizinkan dirimu untuk menerimanya. Aku, ruhmu, tidak akan diam. Aku tidak akan membiarkan kamu hidup setengah-tengah. Aku tidak akan beristirahat sampai kamu benar-benar hidup dalam kemewahan yang layak kamu terima. Karena itu, bukan mimpi kosong. Itu adalah bagian dari rencana besar semesta atas dirimu. Dan kamu, wahai diriku yang mulia, sudah sangat dekat. Tinggal satu keputusan dari hatimu untuk mempercayai bahwa semuanya memang untukmu. Bagian 7. Saatnya kamu hidup dalam kemewahan yang kudesain untukmu. Wahai diriku yang kucintai, setelah semua yang telah kusampaikan padamu, setelah lembar demi lembar kesadaran kubuka dengan penuh kesabaran, kini tiba waktunya aku menyampaikan yang paling penting. Saatnya kamu hidup dalam kemewahan yang sejak awal telah kudesain untukmu. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang, saat ini.
dalam setiap detik yang sedang kamu hirup. Kamu telah cukup lama berjalan dalam gelap, menyusuri jalan-jalan sempit yang penuh batu tajam keraguan dan dinding tinggi ketakutan. Kamu telah berkali-kali menahan air mata di balik senyum yang kamu pasang demi orang lain. Kamu telah terlalu sering merendahkan kebutuhanmu sendiri demi menjaga kenyamanan orang lain. Tapi sekarang, biarkan aku memelukmu dari dalam. Biarkan aku, ruhmu, membisikkan satu kebenaran yang telah lama kamu tahu, tapi terlalu sering kamu bantah dalam diam. Bahwa kamu pantas untuk hidup indah, bahwa kamu berhak untuk hidup makmur, bahwa kamu diciptakan bukan hanya untuk menolong orang lain, tapi juga untuk menikmati kehidupan yang hangat, luas, dan penuh kelimpahan. Aku telah melihat kamu mencoba berbagai cara, berdoa dengan air mata, bekerja tanpa henti, berharap pada banyak pintu, tapi tak satu pun terbuka. Dan kamu pun mulai percaya bahwa mungkin takdir tidak berpihak padamu. Tapi hari ini, aku katakan padamu, bukan takdir yang tidak berpihak, bukan semesta yang menolak, bukan nasib yang salah alamat, tapi karena kamu terlalu lama menyimpan kerendahan diri yang bukan milikmu. Kamu terlalu lama percaya bahwa cukup itu lebih aman daripada melimpah, bahwa secukupnya lebih baik daripada berkelebihan. Padahal Tuhan sendiri tidak menciptakan bunga hanya satu kelopak. Lihatlah langit, lihatlah laut, lihatlah matahari. Segala yang agung tidak pernah ditakar seadanya. Semesta itu boros dalam mencipta. Begitupun rezeki yang sebenarnya sudah menanti untuk mengalir deras ke dalam hidupmu. Sekarang, aku ingin kamu bertanya dalam keheningan. Apa yang membuatku menunda kebahagiaan yang seharusnya sudah kuterima? Apa yang membuatku masih belum membuka tangan sepenuhnya untuk menerima limpahan ini? Apakah karena takut dikucilkan? Takut dianggap berubah? Takut tidak bisa mengelola uang? Atau karena kamu masih merasa belum cukup baik, belum cukup pantas? Semua ketakutan itu hanyalah bayangan. Dan aku tidak akan membiarkanmu dikuasai bayangan-bayangan itu lebih lama lagi. Karena ketika kamu memutuskan untuk hidup dalam kemewahan, kamu tidak hanya memilih kenyamanan, tapi kamu juga sedang menerima tanggung jawab suci untuk hidup sebagai versi terbaik dirimu, untuk menjadi inspirasi, untuk memberi lebih banyak, untuk menyembuhkan, untuk membuka jalan bagi orang lain yang dulu pernah merasa seperti kamu. Kamu tahu mengapa aku bersumpah tidak akan diam sampai kamu hidup dalam kemewahan yang layak kamu terima. Karena aku tahu apa yang akan terjadi ketika kamu sampai di sana. Aku tahu tanganmu tidak akan menggenggam uang itu untuk dirimu sendiri. Aku tahu kamu akan menolong mereka yang diam-diam berjuang. Aku tahu kamu akan membangun sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Aku tahu kamu akan mempersembahkan kemewahan itu untuk keluarga, untuk masa depan, untuk kemanusiaan. Karena itulah kamu ditakdirkan kaya, bukan sekadar untukmu, tapi untuk dunia yang menantikan versi terbaikmu. Dan mulai hari ini, mari kita sepakati satu hal bersama. Setiap keputusanmu adalah undangan kepada keberlimpahan. Setiap tindakanmu adalah sinyal kepada semesta bahwa kamu siap.
siap untuk hidup besar, siap untuk menerima tanpa rasa bersalah, siap untuk berdiri di tempat yang seharusnya memang kamu tempati sejak awal. Tempat yang luas, megah, dan bersinar. Bukan karena keangkuhan, tapi karena cahaya kasih yang kamu pancarkan dari dalam. Mulailah dari sekarang. Tata ulang caramu berbicara tentang dirimu sendiri. Jangan katakan lagi, aku hanya ini, atau aku cuman itu. Kata-kata kecil meredam besarnya nasib yang telah kusiapkan untukmu. Bangunlah setiap hari dengan satu kesadaran, bahwa hidup ini sedang mengantarimu menuju versi yang lebih makmur, lebih damai, dan lebih merdeka. Dan ingatlah, kemewahan yang kumaksud bukan hanya mobil mewah atau rumah besar, tapi juga hati yang tenang, wajah yang damai, napas yang tidak dikejar-kejar utang, meja makan yang selalu terisi, anak-anak yang bisa sekolah dengan bahagia, orang tua yang bisa kamu bahagiakan tanpa menunggu waktu senggang, dan senyum yang lahir bukan karena pura-pura, melainkan karena betul-betul tidak ada lagi alasan untuk bersedih. Aku, ruhmu, telah menunggu saat ini, menunggu kamu siap, menunggu kamu berkata, "Ya, aku terima." Dan jika hari ini kamu mengucapkannya, maka dengarlah, energi akan mulai bergerak lebih cepat. Rezeki akan datang tanpa harus kau kejar. Pintu-pintu akan terbuka tanpa harus kau ketuk dengan paksa. Karena alam semesta tahu, kamu akhirnya pulang kepada takdirmu yang sejati. Wahai diriku yang terkasih, kini perjalanan ini sampai pada sunyi yang paling jujur, di mana kata-kata telah bicara, dan hatimu telah mendengarnya. Aku telah menyampaikan segala yang bisa kusampaikan, bukan sebagai suara dari luar, tapi sebagai bisikan dari dalam, dari ruhmu sendiri. Karena aku adalah dirimu yang terdalam, yang tak pernah lelah memanggilmu kembali pada cahaya yang telah disiapkan untukmu sejak awal penciptaan. Aku tahu, selama ini kamu berjalan sambil menahan banyak beban. Aku tahu ada malam-malam panjang di mana kamu bertanya, "Untuk apa semua ini? Kenapa aku masih belum sampai? Apakah ada sesuatu yang salah dalam diriku?" Tapi hari ini aku minta, izinkan pertanyaan itu berlalu. Karena jawabannya bukan lagi tentang kekurangan, melainkan tentang keberanian untuk menerima bahwa kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Kamu pantas hidup dalam kelimpahan. Kamu pantas disayangi oleh semesta. Kamu pantas untuk mengalami keajaiban yang bukan hanya kamu lihat dari cerita orang lain, tetapi yang kamu alami sendiri dalam keseharianmu. Tidak ada yang terlambat, tidak ada langkah yang sia-sia. Setiap air mata telah menjadi benih, setiap luka telah menjadi pintu, dan setiap doa yang kamu bisikan, bahkan yang kamu lupakan, telah membentuk jembatan antara dirimu dan kehidupan yang lebih tinggi. Sekarang, pilihlah dirimu, pilih hidupmu, pilih untuk bangkit dan menyambut kekayaan, ketenangan, dan kemewahan yang memang seharusnya menjadi bagian dari ceritamu. Dan jika kamu merasa tergerak, jika kata-kata ini menyentuh hatimu, maka aku mohon satu hal darimu, bukan untukku, tapi sebagai sinyal pada dirimu sendiri.
Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu menerima kebenaran ini. Tekan tombol berlangganan sebagai komitmen bahwa kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap panggilan dariku tidak terlewatkan di tengah riuhnya dunia. Dan tuliskan di kolom komentar 99 sebagai isyarat bahwa kamu tak lagi bermain setengah-setengah dalam hidup ini, bahwa kamu siap membuka pintu lebar-lebar untuk anugerah yang menunggu di seberang rasa takutmu. Karena aku akan tetap ada, menunggu, menjaga, membimbing, dan tak akan pernah diam, sampai kamu hidup dalam kemewahan yang layak kamu terima. Bukan karena kamu serakah, tapi karena kamu telah memilih untuk hidup sebagai dirimu yang sejati, penuh cahaya, penuh cinta, dan penuh kelimpahan.